Investasi yang baik itu investasi yang dimulai, Bang. Untuk mulai investasi saham kita harus punya rekening efek, ya, punya rekening efek. Itu Rekening syarat efek pertama ya, bukanya harus juga punya sekarang. rekening efek Ya. ya. Jadi nanti buka rekening efek itu di mana? Di sekuritas. Tinggal pilih sekuritas manapun. Banyak sekuritas yang beroperasi di Indonesia. Ya, bisa sekarang bisa bukanya secara online kok. Ya, kalau mau lihat sekuritas mana aja nih yang bisa buka rekening online. Lihat aja di www.idx.co.id, di websitenya Bursa Efek Indonesia. Di sudut kanan atas itu ada buka rekening online. Nah, setelah buka rekening efek, nanti sekuritas memberikan password dan username. Setelah kita dapat password username, baru kita bisa tadi kalau di belanja online tadi kita bisa lihat sepatu, baju dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat saham perusahaan tambang, saham perusahaan finance, saham perusahaan telekomunikasi, saham perusahaan dan lain-lain banyak. Ada lebih 700 perusahaan itu yang dari berbagai macam sektor yang bisa kita beli. Pasti banyak yang nanya, nah kalau beli saham berapa lama harus kita simpan? Harus kita pegang. Kalau beli saham, ya beli sekarang, nanti 5 menit ke depan juga mau jual, nggak ada yang larang. Terus kalau mau nyimpan sampai tua, simpan. Karena saham juga bisa diwariskan. Nah, ini investasi saham kan banyak tuh. Banyak pilihannya tadi tuh, PTA, PTB gitu. Saham-saham seperti apa nih, perusahaan-perusahaan seperti apa nih yang cocok buat kita-kita nih yang baru memulai untuk investasinya. Kalau memang baru mulai, ya saya lebih nyaranin sebenarnya pilih saham-saham yang lebih defensif. Ya. Saham-saham yang lebih aman, ya. Saham-saham yang mungkin ya kalaupun dia pergerakannya itu nggak begitu liar, ya nggak begitu ini, ya lebih stabil lah. Ya perusahaan-perusahaan kebutuhan pokok mungkin, ya perusahaan-perusahaan yang produk-produknya banyak digunakan orang. Mulai dulu dengan angka investasi yang kecil dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk belajar, ya. Untuk belajar, anggap aja itu uang les, ya. Kalau kita belajar dengan dana-dana yang kecil dulu. Nah, sambil karena di perdagangan saham itu kalau misalnya ditanya nih untuk anak muda cocok apa? Karena masing-masing kita punya passion yang beda-beda, ya punya passion yang beda-beda. Bang Doni misalnya mungkin passionnya itu ke perusahaan-perusahaan telekomunikasi atau ke perusahaan-perusahaan infrastruktur. Nah belum tentu yang lain itu mungkin dia sukanya perusahaan-perusahaan tambang atau ada orang sukanya perusahaan-perusahaan perkebunan. Perusahaan apa yang bagus dibeli, perusahaan apa yang nggak bagus dibeli, nanti itu teman-teman di sekuritas tempat mereka buka rekening efek, buka rekening saham, itu pasti akan memberikan advice. Hari ini bagusnya beli saham ini, atau sekarang beli saham ini, target harga jualnya segini, gitu. Alasan belinya kenapa, mereka biasanya akan ulas. Tinggal keputusannya di kita. Kita mau ikut beli nggak? Investasi itu pasti berkaitan dengan uang kita dong. Yang namanya investasi berkaitan dengan uang kita. Paling baik itu kalau misalnya kita juga care dengan uang kita. Care dengan uang kita gimana? Kita juga nggak berhenti untuk belajar. Ya, belajar di dalam investasi, terutama investasi saham. Di sana ada analisa supaya kita bisa analisa pilih saham A bagus, saham B nggak bagus, itu namanya technical analysis dan fundamental analysis. Kalau fundamental analysis ini lebih kepada ngelihat base perusahaannya sehat enggak, ya, kondisi ekonomi makro mikro seperti apa. Nah, kalau technical analysis ini lebih kepada baca grafik, baca polanya, pola pergerakan harganya. Trennya seperti apa gitu ya. Trennya seperti apa, betul. Nah, itu kita pelajarin itu. Setelah kita pelajarin itu, misalnya kita dapat rekomendasi nih dari sekuritas. Nah, tentu kita nggak telan mentah-mentah yang direkomendasi. Kita analisa lagi, gitu kan, dengan pengetahuan kita yang punya. Untuk belajar itu juga sekarang dengan ada akses teknologi, ya, di internet juga banyak banget, ya. Di Bursa Efek juga sering ngadain pelatihan dasarnya, ya, itu free, bisa diikutin oleh siapapun. Ya. Tinggal kemauannya kita aja nih ya. Iya, tinggal kita mau belajar enggak, kita mau care enggak dengan harta kita. Ya, jangan kita maunya, wah saya mau investasi, untung saya mau besar, tapi kita enggak care dengan dana kita. Emang bisa untung besar? Terus sekarang ini juga gue lihat banyak juga tren-trennya ya kayak investasi kayak kripto gitu-gitu. Nah itu aman nggak sih? Banyak juga teman-teman gue yang ikutin itu gitu, yang investasi seperti itu. Gue lihat apakah itu ada di OJK-nya atau gimana gitu. Ya gini, Bang Doni, itu yang kripto mungkin ya, futures dengan
dengan saham itu berada di pasar yang berbeda. Ya, kripto itu juga bukan di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan, ya, karena mereka juga kalau di Indonesia sih masih ini ya, masih ilegal ya, justru Masih di ilegal Indonesia. ya. Nah, sebenarnya instrumen-instrumen investasi itu punya karakteristik masing-masing. Misalnya beli saham, ya, yang perbedaan paling mendasar antara kripto dengan saham itu apa, gitu ya. Misalnya Bang Doni beli saham, ya, beli saham PT A misalnya atau PTB. Nah, saham Bang Doni beli saham berarti Bang Doni sebagai pemilik perusahaan itu sekian persen, ya, sesuai dana yang dimiliki. Nah, artinya perusahaan itu kerjanya kita bisa lihat, kinerjanya gimana ada laporan keuangannya, asetnya berapa kita bisa lihat, kantornya di mana kita bisa lihat, gitu ya. Kalau kita beli saham, nah artinya ada underlying asetnya, ada asetnya. Kenapa harga sahamnya segini, ada asetnya yang atau pendapatan saham itu. Perusahaan ini pendapatan tahun ini sekian membuat harga sahamnya jadi naik, ya. Value perusahaan naik, ya, secara fundamental. Nah, kalau kripto bedanya itu nggak ada underlying aset, Bang Deni, Bang Doni, ya, nggak ada underlying asetnya, pergerakannya juga itu mekanisme pasar. Ya, jadi nggak ada mau naik turun itu nggak ada underlying aset yang mendasarinya. Seperti itu. Gue juga sempat ditawarin gitu, ayo kita dong kita main kayak Bitcoin, Forex gitu-gitu kan. Nah tapi gue masih mikir apa nih bedanya sama investasi saham yang ada di IDX. Nah, ada sih teman gue yang gila sama kripto itu, tiba-tiba jatuh down, nah itu stres, nggak ada yang jamin duitnya hilang, atau kayak Bitcoin itu hilang terus tiba-tiba. Baiknya kita ngikutin aja yang ini ya Bang ya, ngikutin ya yang benar-benar yang udah legal, benar-benar yang udah terjamin, yang udah di bawah diakui sama pemerintah sama OJK gitu ya. Yang benar-benar regulasinya jelas deh. Oke. Ya, yang regulasinya sudah jelas. Nah, kalau di kripto sendiri mungkin saya juga sering dengar-dengar nih dari teman-teman yang ada gitu ya, tiba-tiba tempat mereka buka akun dan segala macam nggak bisa diakses lagi tuh servernya, nggak bisa ini lagi, tiba-tiba ngilang gitu aja. Ada yang model-model seperti itu. Nah itu kan berkaitan dengan regulasi, berarti nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang ini. Nah, kalau di pasar modal sendiri itu pengawasannya ya ada otoritas jasa keuangan di sana, juga terlibat ada Bursa Efek Indonesia sebagai SRO, ada KSEI sebagai SRO-nya dan KPI, ya. Nah, itu sangat kompleks. Regulasinya juga sangat ketat ya kalau di pasar modal. Nah, kalau di futures misalnya atau forex itu di pasar yang berbeda. Ya, mereka di pasar komoditi, Bang Doni. Ya, pasar komoditi. Nah, kalau di Indonesia yang mengatur masalah komoditi itu siapa? Itu ada di Kementerian Perdagangan. Ya. Ya, di Bapepti, di sana lebih ke ini di Bapepti. Nah, lihat kalau mau investasi forex ya lihat aja itu perusahaan-perusahaan tercatat di Bapepti enggak. Gitu ya, tapi ingat risknya lebih tinggi ya kalau kita nggak punya pemahaman yang kuat, saran jangan dulu. Kecuali kita sudah betul-betul ngerti technical analisisnya, ngerti pasarnya seperti apa, silakan. Makanya saya bilang tadi di depan, mulai dengan angka yang kecil, belajar dulu. Jangan langsung angka yang gede, tiba-tiba kita nggak paham, emosional di market, kita asal tembak, ujung-ujungnya rugi. Tapi yang paling penting digarisbawahi, ya, pergerakan harga saham itu, misalnya Bang Doni beli perusahaan yang harga sahamnya 1.000. Nggak mungkin dalam satu hari itu harga saham itu turun dari 1.000 ke 50. Itu nggak bisa terjadi. Karena kenapa? Di sana ada proses pengawasan di bursa. Ada proses auto reject-nya. Ya, saham sekian itu batas auto reject berapa persen. Jadi pasti itu ada auto reject-nya. Beda kalau di forex tadi nggak ada. Ya, dari 1.000 turun ke 0 juga bisa langsung. Bisa langsung terjun bebas ya. Ya. Nah, bedanya itu kalau di saham jauh lebih safe ya, di sana jauh lebih safe ya karena memang ada regulasi yang ketat di sana. Ya, ngomong-ngomong masalah naik turunnya saham itu juga dipengaruhi dengan kondisi, misalnya kondisi ekonomi, kondisi suatu negara gitu. Nih,
contohnya aja yang baru-baru nih, yang lagi boom, yang lagi banyak di sosmed nih, Coca-Cola. Begitu Ronaldo cuman geserin Coca-Cola, sahamnya langsung anjlok gitu. Nah itu kenapa sih bisa sedemikian pengaruhnya gitu? Ya, karena mungkin kalau dilihat ya, Ronaldo itu public figure. Di situ aksi itu kan kita bisa lihat karena dia geser, orang punya persepsi beda-beda nih. Ada yang orang itu kan cuma geser aja, atau ada yang orang dia aja nggak suka ini. Berarti bisa mempengaruhi fansnya, bisa mempengaruhi fansnya. Dia nggak minum itu, saya juga nggak ikut minum. Ujung-ujungnya akan membuat penjualannya turun. Turun. Nah, itu yang membuat mungkin investor yang pegang saham-saham Coca-Cola tersebut jadi kurang percaya kemarin terhadap saham itu. Jadi makanya ada aksi jual. Aksi jual itulah yang membuat harganya turun. Gitu. Kalau di saham itu kita perlu pelajari fundamental analisis dan technical analisis. Fundamental analisis itu yang pertama yang kita lihat secara global dulu. Ekonomi dunia gimana nih makronya? Ya, ekonomi dunia sekarang misalnya sedang virus COVID segala macam membuat ekonomi lesu dan ini misalnya. Terus setelah lihat ekonomi dunia, kita ngerucut lagi, ngelihat ekonomi Indonesianya gimana atau regional dulu lah. ASEAN atau Asia Pasifik gimana? Udah Asia Pasifik baru ngelihat lagi ke ASEAN. ASEAN baru ngelihat lagi ke Indonesia misalnya. Kalau kita ada di Indonesia. Nah, kita lihat kondisi ekonomi Indonesia gimana, politiknya gimana, regulasi apa yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya mau beli saham yang berkaitan dengan apa, ini bertentangan dengan regulasi pemerintah enggak gitu ya. Atau ada kebijakan apa dari pemerintah. Nah, itu yang buat mempengaruhi harga sahamnya. Nah, setelah kita lihat ekonomi Indonesia, baru kita lihat ke level yang mikronya. Mikronya itu kondisi keuangan perusahaan. Ya, perusahaannya ini sehat nggak? Ya, utangnya berapa banyak? Salesnya atau penjualannya berapa banyak? Nah, itu kan bisa dilihat. Semuanya informasinya kalau untuk perusahaan-perusahaan terbuka itu semua terbuka untuk masyarakat umum. Nah, makanya itu saya bilang tadi dibutuhkan pelajari fundamental analisis ya untuk melihat kondisi perusahaan. Untuk actionnya pakai technical analysis. Tentu untuk actionnya itu technical analysis itu nentuin saham yang kita beli ini udah murah atau masih mahal. Atau udah tepatkah waktu kita masuk atau belum. Gitu ya. Untuk lihat murah mahalnya, kita bisa lihat book value-nya, rasio-rasio keuangannya itu di fundamental analysis. Tapi Bang Doni, untuk beli saham itu, kalau misalnya Bang Doni nih beli saham, nggak mesti harus pantengin terus setiap hari. Nah, iya. Gitu. Kalau pantengin terus setiap hari, kapan kerjanya? ya. Namanya kita beli saham, kita investasi. Sebenarnya kita nggak perlu ini. Kita lihat, wah ini kondisi ini perusahaannya sehat, ya. Atau kondisi dengan analisa ini sahamnya harganya bisa sampai sekian, gitu ya. Udah. Setelah kita beli, kita diemin juga. Yang model seperti itu yang membuat uang yang bekerja buat kita. Ya, perusahaan-perusahaan itu sudah ada yang kerja, ya, ada karyawannya, ada direksinya yang mikir gitu kan untuk perkembangan perusahaan. Udah kita jadi investornya, kita jadi pemiliknya. Jadi kita nggak perlu pantengin. Yang penting kita sudah lihat nih secara fundamentalnya bagus, ya, secara teknikalnya udah tepat kita masuk, ya udah kita masuk. Nanti tentuin titik berapa kita mau jual. Plusnya kita investasi saham, kita bisa tahu nih kondisi ekonomi Amerika gimana, kondisi ekonomi Inggris gimana. Karena kenapa? Berita-berita itu pasti akan update ke kita. Betul. Mau nggak mau kita pasti akan nyari berita-berita atau nanti dari teman-teman sekuritas pasti akan ngupdate ke kita. Kita tinggal baca kok. Apalagi ya informasi itu juga gampang banget kan, kita mau nyari informasi ya tergantung maunya kita aja nih, kita mau update informasi atau update knowledge kita atau enggak gitu ya, mau belajar atau enggak gitu kan, tuh serba mudah, tinggal di jari aja kita udah bisa keliling dunia, bisa dapatin informasi apa aja gitu ya. Bener, jadi aset kita itu juga bisa kita simpan kan cuma di handphone. Jadi sekarang Bang Doni beli handphone nih, misalnya harganya sekian juta. Keluar dari toko, harga handphone itu bisa naik atau bisa turun? Malah turun kan? Ya. Nah, jadi untuk teman-teman millennials ya, saya yakin kalau millennials sekarang juga handphonenya juga sudah canggih-canggih ya, udah canggih-canggih banget. Nah,
harga handphone kita itu untuk teman-teman milenial perlu ketahui pasti itu setiap tahunnya, setiap harinya itu pasti ada penyusutan, ada pengurangan, ya. Harganya akan turun. Biarin harga handphone kita yang turun, tapi aset investasi kita yang kita investasikan melalui handphone ini naik. Jadi dari investasi kita juga bisa tetap update handphonenya. Gitu. Oke, Bang Tasrip, ini kita coba ya. Kemarin ada beberapa teman-teman nih yang nanya. Ini ada dari Mountain MT, ini kayak gue kenal nih. Saham second dan third layer yang fundamental yang bagus apa? Saham teknologi seperti DCII cepat naik, risikonya gimana? Kami di bursa, ya kita harus netral. Ya, kita harus netral, kita nggak boleh nyebut merek, nggak boleh nyebut ini. Jadi mungkin itu bisa tanyakan ke teman-teman yang ada di sekuritas. Secara fundamental mungkin kalau kita coba lihat ya tadi dengan saham-saham yang disebut tadi. Sekarang lihat aja nih. Saham perusahaan itu kalau kita udah punya ya udah keep. Tapi kalau kita belum punya mau masuk, lihat lagi ke fundamentalnya. Kira-kira gimana book value-nya udah berapa kali? Ya, resikonya gimana? Nah, itulah dibutuhkan untuk pelajari technical analysis dan fundamental analysis. Duit pas-pasan, tabungan belum punya, masih punya utang, mungkin nggak sih investasi saham? Nah, ini mungkin banget, ini tadi udah dijelasin sama Bang Tasrip, itu mungkin mungkin banget tergantung kitanya nih, gimana kita kemauan untuk memulainya. Jadi jangan ditunda-tunda. Betul, ya. Sekecil apapun, yang penting dimulai, Bang Doni. Ya, sekecil apapun, yang penting dimulai. Yang penting kita mulai dulu. Kita mulai aja dulu. Oh, nanti ada rezeki kan kita bisa nambah. Ada rezeki kan kita bisa nambah, gitu kan? Nah, betul. Itu yang penting sekecil apapun mulai aja dulu, ya, action aja dulu. Apakah investasi saham itu halal nggak sih? Ini pertanyaan gimana? Oke, ya, secara garis besar dulu nih, ya, investasi saham, ya, yang seperti kami sebut yang kami jelaskan di depan tadi, investasi saham itu base-nya adalah jual beli, yang dilarang oleh agama halal haram itu kalau ada ribanya. Ini base-nya jual beli. Dagang ya. Ada penjual, ada pembeli, dan ada barang yang diperjualbelikan. Betul. Barang diperjualbelikan apa? Perusahaan. Ya, perusahaan yang diperjualbelikan. Nah, selanjutnya ya marketnya juga jelas. Nah, jadi makanya secara umum sebenarnya investasi saham itu sesuai dengan syariah. Ya, tapi untuk mengurangi keraguan-keraguan yang seperti ini, di bursa itu ada juga pasar modal syariah. Ya, ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah itu apa bedanya dengan pasar ini? Secara ini sama, di satu market yang sama, hanya saja saham-saham yang dibeli, yang masuk ke dalam indeks saham syariah Indonesia itu saham-saham yang udah disaring. Ya, yang disaring dari mana? Misalnya ada perusahaan yang produk yang dihasilkan itu tidak sesuai syariah, minuman keras misalnya, dan lain-lain, banyaklah ya yang nggak sesuai syariah. Nah, makanya itu dilakukan penyaringan. Makanya yang saham-saham seperti itu nggak dimasukkan ke dalam indeks saham syariah Indonesia. Terus dilihat lagi perbandingan antara aset dengan hutang, harus lebih besar aset daripada hutang, itu baru bisa masuk ke dalam indeks syariah. Ya, nah. Jadi sebenarnya kalau kita masih ragu-ragu ya udah beli aja saham yang ada di indeks syariah. Lebih dari 60% saham yang tercatat di bursa itu tercatat juga masuk ke dalam indeks syariah. Nah, tapi secara prinsip dasar perdagangan saham itu sesuai syariah? Iya, sesuai syariah. Ya, karena perdagangannya adalah jual beli. Tidak ada di sini misalnya nih Bang Doni mulai investasi saham, nanti kalau Bang Doni investasi saham saya menjanjikan mendapatkan imbal hasil sekian persen. Nggak ada, nggak boleh di investasi pasar modal. Kapan kita baru tahu sekian persen kita dapat, sekian persen kita rugi, sekian persen kita untung? Nanti setelah berjalan, ya, setelah berjalan. Jadi nggak ada. Ya, jadi kalau riba itu kan menjanjikan di depan. Iya. Ya, riba itu menjanjikan di depan. Kalau ini kan enggak. Gitu. Jadi sudah berjalan baru tahu kita berapa. Investasi saham itu ya sangat syariah. Kenapa? Kalau untung kita sama-sama untung, kalau rugi ya sama-sama rugi. Ya, prinsipnya dagang artinya ya. Gimana? Ya, artinya gimana?
Bang Doni misalnya beli saham PTA. PTA untung, Bang Doni dibagi untungnya dalam bentuk dividen. Terus kalau perusahaan yang Bang Doni beli rugi, Bang Doni nggak dapat dividen. Ya kan? Jadi kalau untungnya sama-sama untung, kalau rugi ya sama-sama rugi gitu. Itu sebenarnya sama aja misalnya kita buka toko gitu. Ada buka toko terus kita dalam satu toko itu kita kerjasama nih ada 5 orang. Kita temenan 5 orang, kita modal bareng-bareng, ada yang modal 50%, ada yang 30%, sekian persen modal, terus juga nanti keuntungannya juga dibagi-bagi berdasarkan dari tadi lu tanam modalnya berapa gitu. Nah, beda itu sama dengan saham, cuman bedanya saham ini lu yang nggak harus perlu masuk ke manajemennya situ perusahaan gitu. Lu nggak perlu ribut pusing-pusing gimana itu perusahaan menjual produk seperti apa gitu ya, Bang ya. Betul. Betul banget. Jadi makanya prinsipnya sama aja, dagang ya, intinya dagang yang betul, ya. betul. Jadi dagang itu salah satu pintu rezeki yang benar-benar dianjurkan. Iya, 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang. Ya, jadi nggak ragu lagi nih. Apalagi ini ada juga nanya nih. Oh, itu Bang Tasrif katanya Kepala BI Aceh. Halal nggak sih kalau di Aceh? Nah, itu udah dijawab ya. Udah dijawab itu. Jangan nggak usah ragu lagi karena ini adalah intinya adalah perdagangan. Dagang ya sama aja kayak kita dagang biasa secara offline ataupun online gitu. Tips memilih investasi yang aman dan terproteksi. Tadi udah ada gambaran juga dari Bang Tasrif ya. Tips-tipsnya seperti apa gitu. Yang paling penting adalah ya kalau untuk tips memilih instrumen investasi, pertama sekali lihat dulu yang menawarkan itu siapa. Ya. Siapa yang menawarin? Misalnya, ada satu perusahaan nawarin, lihat dia perusahaan apa, izinnya gimana. Jangan, sekarang banyak banget nih perusahaan-perusahaan nawarin orang untuk investasi, tapi dia izinnya, dia cuma punya izin situ sama siup. Ya, situ itu tempat usaha, siup itu izin perdagangan, tapi itu bukan izin untuk mengumpulkan dana orang. Oke. Ya, bukan izin untuk mengumpulkan dana orang. Nah, jadi itu yang harus kita lihat. Ya, kita harus hati-hati banget kalau untuk untuk milih mitra untuk berinvestasi. Lihat dulu siapa yang ini. Kalau di industri keuangan tentunya harus punya izin otoritas jasa keuangan. Ya, ada OJK-nya, cek di websitenya OJK. Banyak juga sekarang orang yang nawarin tapi cuma nambah-nambah logo OJK aja, padahal dia nggak punya izin OJK. Nah, itu harus dicek, benar. Harus dicek. Nah, selanjutnya kalau mau investasi saham, selain lihat ada izin OJK-nya nggak, lihat dia anggota bursa bukan. Ya, lihat perusahaan sekuritas itu yang nawarin anggota bursa bukan. Kalau yang dia nawarin tentang instrumen investasi saham, investasi saham biasanya, ya reksadana atau segala macam, itu pasti anggota bursa. Ya, lihat ininya. Biasanya yang nawarin investasi saham itu belakangnya namanya pasti ada sekuritas ujungnya. Misalnya PT A Sekuritas, PT B Sekuritas. Nah, itu ada sekuritas belakangnya. Nah, setelah itu baru lihat aja, buka aja website bursa. Sekarang mudah banget, semuanya bisa kita lihat, bisa kita akses. Ya, yang penting itu lihat ininya. Nah, selanjutnya ya setelah kita lihat nih yang nawarin sudah jelas, ya. Yang nawarin sudah jelas, ini jelas. Sekarang instrumen yang mau kita investasiin apa? Ya, instrumen yang mau kita investasiin sesuaikan dengan profil resiko kita masing-masing. Jangan nanti kita ngelihat harganya fluktuatif sedikit, udah jantung kita udah deg-degan. Ya itu jangan pilih investasi yang risknya gede. Berarti pilih aja investasi yang risknya relatif kecil. Ya, yang bisa yang kecil. Tapi kita nggak buat kita deg-degan. Tapi kalau misalnya kita orangnya risk taker, berani ngambil risiko ini, ya udah silahkan pilih investasi ya misalnya seperti saham segala macam. Dan sekarang instrumen investasi juga cukup banyak ya. Yang paling penting adalah setiap investasi itu apapun itu, mau misalnya seperti yang Bang Doni sebutkan tadi, buka toko misalnya, pasti ada risiko. Semua investasi pasti ada risiko. Kalau ada yang nawarin investasi tanpa risiko segala macam, udah tinggalin, itu pasti bohong.
Ya, Oh, itu pasti ada bohong. risikonya. Semakin Ya, besar risikonya, ya hasilnya lu akan semakin besar juga tentunya ya. ya intinya Bang Doni, belajar untuk investasi saham itu nggak susah, ya, nggak susah. Saya yakin dalam 1 bulan juga kita udah familiar banget lah. Yang susah Ya, itu mau kemauan mulainya, mulainya. ya, kemauannya, mulainya. Oke guys, itu tadi kita udah banyak banget nih kita dapat pencerahan pengetahuan tentang investasi saham dari Bang Tasrif. Generasi milenial, anak-anak muda sekarang yang mau memulai untuk investasi saham, mulai aja dari sekarang. Nggak pernah ragu lagi, nggak usah ragu. Pelajari dulu apa lu maunya seperti apa, lu investasinya seperti apa. Langkah awalnya ada kemauan, begitu lu mau ada kemauan, go. Begitu ya Bang Tasrif ya? Yes. Bener banget. Yang penting actionnya. Actionnya dulu. Jangan kebanyakan mikir. Mau lu gaji lu berapapun, mau gaji lu duit lu ada berapapun, kalau lu mikir ntar nggak bakal mulai nggak akan jadi. Ya, tinggal pengaturan, money manajemennya yang penting. Money management yang penting itu. Oke Bang Tasrif, thank you udah mau sharing di kursi kerja. Teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita, obrolan kita dengan Bang Tasrif, Kepala BI Perwakilan Aceh, tentang investasi saham untuk anak muda semuanya. Gue Doni Safri, dan Bang Tasrif. Bisrigat, wassalam. Salam, dadah.